Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here. 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum, hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Izinkan dirimu hadir sepenuhnya saat ini, di momen ini, di sini, sekarang. Karena apa yang akan kamu dengar bisa jadi bukan sekedar sebuah cerita, tapi merupakan life changing. Bisa jadi ini adalah momen kecil yang kamu perluin, momen kecil yang kamu butuhkan untuk kembali mengingat siapa dirimu sebenarnya. Yes, welcome back di channel yang akan selalu jadi ruang hangat untuk hati yang lelah, untuk jiwa yang ingin pulang, dan mereka yang sedang mencoba mencipta kembali makna hidupnya. Dan kalau ini kali pertama kamu mampir di sini, trust me, this is not just another motivational talk. This is a story about a woman who didn't wait for the world to offer her a miracle. She became the miracle herself. Dan cerita ini datang dari dua sahabat kita, ya kita sebut saja namanya Meg dan CJ. Mereka adalah pasangan yang gak sempurna, tapi luar biasa nyata. Meg was that kind of person yang selalu hadir di waktu yang tepat, bahkan saat dirinya sendiri nyaris runtuh. And CJ, let's just say he was the kind of guy who believed love would fix everything. But guess what? That's not always how life works. Karena kadang cinta bukan tentang siapa yang datang duluan. Cinta bukan tentang siapa yang datang duluan, tapi siapa yang tetap tinggal meskipun badai, meskipun petir, meskipun segala macam goncangan datang bertubi-tubi, tapi dia tetap memilih untuk tinggal. Nah, itulah cinta yang sebenarnya. And anyway, cerita ini penuh dengan plot twist, penuh dengan linangan air mata, penuh dengan perjuangan diam-diam, keputusan-keputusan yang berani, dan momen-momen ketika Meg bilang ke dirinya sendiri, I deserve to be free. And seriously, hidup ini kadang memang tidak adil. People change, do not trust anyone blindly, karena perubahan bisa datang dari orang yang paling kamu percayai. Tapi at the end of the day, bukan tentang siapa yang menyakiti kamu, bukan tentang siapa yang melukai kamu, namun siapa kamu setelah semua itu, siapa kamu setelah kamu mengalami semua itu. Because wanita hebat nggak nunggu diselamatin. Because wanita yang hebat tidak cengeng. She create her own way. She build her own miracle. She shows up without excuses. Bahkan saat seluruh dunia bilang, it's game over girl, you can do nothing, everything finished. But guess what? That's exactly what happened. Meg dapat bangkit dan bersinar. Bukan karena dia kuat sejak awal, bukan itu, tapi karena dia akhirnya memilih untuk tidak bergantung pada validasi siapapun. She learned the hard way that sometimes healing means walking alone. And CJ, well, maybe he thought that was love supposed to be. Tapi ketika cinta terlalu banyak seharusnya, yang tersisa hanyalah apa? Hanyalah luka. Listen, you are not too much, you are not too little, you are exactly enough. So, if you are listening to this and you are wondering, this is too late for me to rewrite my story? The answer is always no, you are not. Hopefully, setelah video ini,
kamu akan berkata kepada diri kamu sendiri, let's begin create a new chapter. This time I choose me. This time I choose myself. Karena wanita yang hebat tahu satu hal penting, kalau hidup ini tidak memberinya panggung, maka dia akan membangun panggungnya sendiri. Dengerin sekali lagi. Karena wanita hebat tahu satu hal penting, kalau hidup ini tidak memberinya panggung, maka dia akan membangun panggungnya sendiri. Mind blowing, yes it is, mungkin, tapi miracle happen setiap hari untuk mereka yang berani. Yes, miracle happen setiap hari. Untuk siapa? Hanya untuk mereka yang berani. So, ambil nafas dulu dalam-dalam, kamu duduk yang tenang, dan I want you to remember, kamu itu berharga, kamu itu cukup, dan kamu layak untuk menciptakan momen kamu sendiri. Now, let's dive into the story of Meg and CJ. Sebuah kisah tentang cinta, sebuah kisah tentang kehilangan, keberanian, dan kelahiran kembali seorang wanita yang akhirnya telah menyadari she was never meant to wait, she was born to rise. Ya, dengerin. So let's begin the story about Meg and CJ. Actually, cerita ini dimulai gak dengan hujan atau pertemuan di taman bunga yang romantik yang warna-warni, tapi dari dua hati yang telah sama-sama terluka. Meg and CJ bertemu bukan karena mereka mencari cinta, tapi karena mereka ingin sembuh. CJ baru aja kehilangan ibunya, and Meg baru ditinggal tunangannya. Dan plot twist, bukan karena adanya orang ketiga, tapi karena si pria bilang, aku masih belum yakin. Not sure, seriously, setelah 5 tahun bareng, dan dia bilang, aku masih belum yakin. What kind of man like this? Tapi Meg diam. Karena dia was that kind of person yang memendam semuanya dalam senyum tipis dan kalimat yang bilang, gak apa-apa, it's okay kok. CJ datang seperti tisu. CJ datang layaknya tisu yang bersih, yang putih bersih untuk membasuh air mata lama. Mereka ngobrol, mereka tertawa, mereka ngobrol lagi, dan akhirnya sama-sama jatuh cinta. Tapi begini, just because two broken people falling in love doesn't mean they can fix each other. CJ sayang banget sama Meg. Dalam perjumpaan pertama itu, dia sudah falling in love. Tapi sayangnya CJ punya ekspektasi cinta yang kayak layaknya film drama di layar lebar. Harus selalu romantik, harus setuju, harus seperti bilang iya, dan harus menuruti kata-katanya, dan selalu ngertiin tanpa adanya konflik ataupun adanya penolakan. Meg, she was a woman of fire of soul. Dia suka bertanya, dia suka berdebat, dia banyak banget argumen, dia suka bertumbuh, dan disitulah semua mulai sedikit demi sedikit bergeser. Awalnya sih kecil-kecil aja. CJ mulai bilang, kamu jangan terlalu ambisius ya. Lalu kamu terlalu mandiri, nanti bikin aku ngerasa aku gak dibutuhin di mata kamu. And at the end of the day, Meg mulai merasa, why do I have to shrink so someone else feel big? Tapi karena dia cinta, ya udahlah, dia bertahan karena dia pikir that was love supposed to be. And by the way, Meg itu punya mimpi-mimpi yang besar. Dia pengen punya sekolah gratis untuk anak-anak perempuan yang gak mampu. Dia udah mulai cari-cari tanah, bikin proposal, bahkan sempet
presentasi ke lembaga luar negeri. Tapi suatu malam CJ bilang, kalau kamu terus mengejar mimpi-mimpi ini, aku takut banget kamu lupa waktu buat kita berdua. And Meg yang hatinya selalu ingin menyenangkan CJ, dia mulai ragu. Dia berhenti presentasi. Dia simpan proposalnya di laci. Dia mulai bilang ke dirinya sendiri, mungkin memang aku harus memilih dan dia lebih penting dari ambisiku ini. And unfortunately, itu bukanlah keputusan yang bijak. And unfortunately, itu bukanlah keputusan yang baik. Karena setiap kali Meg mengabaikan panggilannya, jiwanya mulai sedikit perlahan demi perlahan mulai mengecil. Sampai suatu malam dia berdiri di depan cermin dan dia mulai melihat bahwa dia bukan wanita yang kuat seperti dulu, tapi dia seseorang yang lemah, yang lelah, yang selalu menuruti kata-kata kekasihnya. Who I am becoming, aku telah jadi siapa sih ini? And itulah titik baliknya. And finally dia sadar, aku boleh cinta, tapi aku juga boleh hidup. Hari itu dia ambil kembali proposalnya yang dia simpan di laci. Dia kirim email ke semua kontak yang dulu pernah dia abaikan. CJ marah besar. Mereka bertengkar hebat. CJ bilang, ya kamu sudah berubah ya, kamu sudah mulai tidak mendengar kata-kata aku. Dan Meg menatapnya dan menjawab, no, I'm just finally being me. Enggak sih, aku cuma jadi diri aku sendiri hari ini. Akhirnya, that was the last time mereka bertemu. Trust me, it hurts like a hell. Tapi somehow, dari luka itu, Meg melahirkan kembali dirinya yang lebih bersinar. Dia lahir kembali dirinya yang lebih kuat. Dia dapat beasiswa ke luar negeri bahkan. Sekolah yang dia impikan akhirnya terwujud dan berdiri, bukan di kota yang besar, tapi di desa kecil yang dulu pernah dia tinggali waktu dia kecil. And when she stood there di depan anak-anak kecil yang memanggilnya Miss Meg, Miss Meg, dia tersenyum dan berbisik pada dirinya sendiri, this is what I was born for. I want you to remember, cinta yang baik tidak pernah meminta kita untuk mengubur diri kita sendiri, ya. Cinta yang baik itu tidak pernah meminta kita untuk mengabaikan diri kita sendiri dan mendengar semua kata-kata dia. Whatever bentuk luka yang kamu alami, as long as kamu belum menyerah, akan selalu ada jalan pulang ke dirimu sendiri yang lebih sejati, ke dirimu sendiri yang lebih orisinil. Karena wanita yang hebat tidak menunggu untuk diselamatkan. Karena wanita yang hebat tidak cengeng, dia menciptakan momennya sendiri. Dreams came true bukan tentang pangeran yang berkuda datang, tapi tentang kamu yang berani bilang, mulai hari ini aku memilih untuk hidup sepenuhnya. And yes, miracle happen. And yes, miracle happen. Tapi hanya untuk mereka yang tidak berhenti memperjuangkan dirinya sendiri. And at the end of the day, bukan tentang siapa yang membuat kita menangis, tapi siapa yang membuat kita kembali percaya. Bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang mau tetap tinggal saat badai datang tanpa aba-aba. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah siapa yang akhirnya kita putuskan untuk menjadi. So, Meg memilih untuk kembali menjadi dirinya sendiri. Dia memilih untuk tidak hanya bertahan demi cinta,
tapi untuk tumbuh demi dirinya sendiri dan lebih bersinar. Dan pelajaran yang paling menyentuh dari kisah ini adalah wanita hebat tidak menunggu diselamatkan. Dia tidak menunggu dunia membukakan jalan. Dia membangun jalannya sendiri meski harus berdarah-darah sekalipun. Karena kadang game over adalah hubungan, justru adalah new beginning dalam kehidupan. Honestly, perpisahan bukan selalu kekalahan, bukan. Sometimes itu adalah caranya semesta berkata, sudah cukup kamu mengecilkan dirimu sendiri untuk orang lain ya. Sekarang adalah gilirannya kamu sendiri untuk bersinar. So, kalau kamu sedang ada di fase antara bertahan ataupun melepaskan, di antara memenuhi ekspektasi orang atau menyelamatkan jiwamu sendiri, I want you to remember this. You don't have to wait for someone to choose you when you can finally choose yourself. Karena hidup terlalu singkat untuk terus-menerus menunda mimpimu demi validasi orang lain. So, peluk dirimu, peluk seluruh luka yang kamu punya, karena miracle happen bukan saat kita sempurna, tapi saat kita jujur pada diri kita sendiri. Mungkin kamu akan menangis, ya betul. Mungkin kamu akan terluka dan sangat susah. Mungkin kamu akan merasa kosong sesaat. Tapi percayalah, dalam ruang hening itulah kamu akan mendengar suara hatimu yang selama ini telah kamu abaikan. And trust me, saat kamu mulai menata hidupmu kembali, saat kamu bilang aku cukup dan aku layak dan aku bisa, itulah saat kamu menciptakan momenmu sendiri. Jadi stay kind even though the world doesn't always be kind to you. I believe in you. So izinkan dirimu untuk selalu hadir sepenuhnya saat ini, di sini, di momen ini sekarang. Karena setiap langkah kecil akan membawamu lebih dekat pada versi terbaik dirimu yang penuh yang pernah kamu impikan. She stopped waiting for the light at the end of the tunnel. She lived the fire and become the light herself. Dan teman-teman, ini adalah energi positifku untuk kamu. Semoga setiap luka yang pernah kamu alami berubah menjadi kebijaksanaan. Semoga setiap jalan yang kamu tempuh, meski tak selalu mulus, tapi menuntunmu pulang ke dalam dirimu yang orisinil. Dan semoga saat kamu mulai menciptakan momenmu sendiri, semesta pun bergerak mendekat untuk mendukungmu sepenuhnya. Karena kamu layak, karena kamu cukup, dan kamu pantas mendapatkan hidup yang membahagiakan. Bukan nanti, tapi mulai hari ini, mulai saat ini, mulai sekarang. And now, kita sudah sampai di akhir kisah ini, tapi bukan berarti ini akhir dari segalanya. Karena somehow setiap akhir membawa kita pada awal yang baru. Setiap akhir akan membawa kita pada awal yang lain. Mungkin kamu nonton ini sambil menahan linangan air mata. Mungkin kamu sedang menyimpan banyak banget luka-luka yang belum sempat kamu ceritakan ke siapa-siapa. Tapi guess what? Kamu itu gak sendiri. Ada banyak hati yang diam-diam berjuang, banyak jiwa di luar sana yang sedang mencari jalan pulang ke dirinya yang sejati. Dan mungkin kamu adalah salah satunya. Tapi dari lubuk hatiku yang terdalam, I want you to know, kamu itu berharga, kamu itu sangat penting, kamu itu cukup, bahkan saat kamu merasa sebaliknya. Karena setiap kali kamu bangkit dari hal-hal yang nyaris menghancurkanmu, setiap kali kamu memilih untuk tetap lembut meski dunia membuatmu keras,
That's the power. That's the power. Dan kalau hari ini kamu merasa belum punya kekuatan itu, it's alright, it's okay. Ambil nafas aja, pelan-pelan, gak usah buru-buru untuk sembuh, gak usah buru-buru untuk berdiri, gak usah buru-buru atau usah pura-pura kuat. As long as kamu terus memilih untuk hadir hari demi hari, kamu sedang menciptakan momen kamu sendiri. Because miracle happen not in loud celebration, but in quiet decision. Decision to stay, decision to grow, decision to heal and live. So before I say goodbye, here the last one thing. Jangan tunggu semuanya sempurna baru kamu berani berjalan. Kadang justru saat semuanya belum pasti, nah itulah keberanian kamu diuji. So let's begin create a new chapter untuk kamu yang sedang patah, yang sedang hilang arah, yang sedang menunggu jawaban. Maybe belum ada keajaiban hari ini, but it's okay. Tapi tunggu sebentar aja lagi, karena bisa jadi besok pagi kamu akan bangun dan hidupmu tidak lagi sama. And trust me, kamu tidak sedang memulai dari nol. Kamu sedang memulai dari pengalaman, dan itu sungguh sangat luar biasa. Jadi, untuk sekarang peluk dirimu sendiri, bisikkan ke telingamu sendiri, ke hati kamu sendiri, I deserve to be free, I deserve to be happy. Dan teruslah berjalan bahkan saat langkahmu gemetar. Karena satu hari nanti kamu akan menengok ke belakang dan kamu akan berkata, aku bangga padamu. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Until we meet again, so stay kind, stay real, and stay in love with the person you are becoming. This is not a goodbye. This is see you on the next beautiful moment you will create. Dari hatiku untuk hati kamu, love and strength always. Sekian dulu cerita kita hari ini. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Wassalam.